Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertatap muka kembali dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ini adalah pertanda kebaikan yang Allah inginkan kepada kita semua. Allahumma amin. Ikhwani fid din wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Ushul Tsalatsah, tiga pondasi utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim serta diamalkan, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pada kali ini kita akan membahas tentang sebuah ibadah yang fenomenal. Ibadah ini juga banyak disalahgunakan, diselewengkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Bahkan dijadikan sebagai festival. Sebagian tempat mobil khusus masyarakat pesisir, ya, mereka menunjukkannya kepada penunggu-penunggu laut. Bahkan hampir semua masyarakat kecuali yang Allah jaga, penunggu gunung, sedekah bumi dan lain sebagainya. Dan ibadah ini disandingkan dengan salat, bahwasanya ini ibadah murni hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila terjerembab, diselewengkan kepada selain Allah, maka dia terjatuh dalam syirik besar. Pelakunya bisa murtad dari agama Allah. Bahkan apabila dia meninggal dengan membawa dosa ini, belum bertobat darinya, maka dia min ahlin nar khalidina fiha abada. Na'udzubillah min dzalik. Ibadah tersebut adalah az-zabhu, sembelihan. Menyembelih adalah ibadah yang sangat luar biasa, karena terdapat di dalamnya adalah ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan penghinaan diri, dengan penuh pengagungan. Bahkan kata ulama, ibadah ini ibadah yang sangat luar biasa karena terdapat di dalamnya unsur ibadah zahir dan batin. Nanti kita akan sebutkan. Ibadah zahir yakni Anda menyembelih hewan, kemudian ibadah batin karena di situ ada unsur tawakal, unsur berharap, takut hanya untuk ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan ya, orang yang melakukan ibadah ini memiliki kebahagiaan yang luar biasa yang ditujukan kepada Allah tentunya. Nanti kita akan sebutkan beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh Shalih Sindi hafizahullah ta'ala. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Berbicara masalah sembelihan, banyak sekali syariat memerintahkan kita untuk menyembelih hewan yang telah ditentukan oleh syariat, entah itu kambing, entah itu sapi, entah itu onta. Wabil khusus dalam masalah ibadah kurban yang dilakukan di musim haji,
tanggal 10, 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah. Dalam masalah nusuk, ya, dalam masalah aqiqah, ya, dalam masalah pengkafiran yamin, ya, dia melakukan kafarat, maka diantaranya adalah dengan menyembelih, yakni kafarat di bulan, kafarat melakukan hal-hal yang dilarang ketika dia sedang berhaji atau umrah, maka diantaranya adalah menyembelih. Disebutkan sangat banyak. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwasanya menyembelih, sesembelihan adalah ibadah yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla berfirman, lihat di sini dalilnya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa dalilul dzabhi, dalil zabah, sesembelihan adalah bagian dari ibadah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 163 sampai 162 sampai 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku untuk siapa? Lillahi rabbil alamin, untuk Allah Azza wa Jalla. Berarti Allah menginginkannya, Allah mencintainya, maka itu adalah definisi ibadah. Dan jika diselewengkan kepada selain Allah, Allah murka, Allah marah. Karena ini adalah bagian ibadah yang tidak boleh ditunjukkan kepada selain, kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat kalimatnya, qul inna salati, katakanlah salatku, ibadah dijejerkan dengan salat, wa nusuki, dan sesembelihanku. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang menafsirkan kenapa sembelihan dijajarkan dengan salat, kok kenapa enggak ibadah lain? Ya, karena di sini ada penghambaan yang luar biasa. Ya, penghambaan yang zahir maupun yang batin, bagian dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada di dalam sembelihan, ibadah sesembelihan yang ditujukan kepada selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minas sunnati, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dalil dari sunnah, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla. Apa itu laknat? Kita mungkin sering mendengar kalimat laknat. Laknat adalah terusir dari rahmat Allah Azza wa Jalla, wal billah. Orang kalau sudah terusir, tidak mendapatkan rahmat, berarti dia sukar untuk masuk surga. Karena seseorang masuk surga itu atas dasar amalnya atau atas dasar rahmat Allah? Rahmat Allah. Tatkala seseorang sudah divonis tidak mendapatkan rahmat, bisa masuk surga tidak? Tidak bisa. Makanya iblis itu mal'un, terlaknat. Ya, wa anna la'nati ila yaumiddin, dan laknatku kepadamu sampai hari kiamat. Ya, makanya dia selalu menggoda manusia tidak pesimis agar menjadi teman dekatnya di neraka, agar nggak sendirian, nggak mau. Kenapa? Karena Allah telah memvonisnya, ya, ar-rajim, yang terkutuk, yang terjauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah, di antara ancaman orang yang menyembelih hewan kepada selain Allah, kepada penghuni laut, penghuni lembah, penghuni gunung, sedekah bumi, sesajen apapun itu yang dalam bentuk penyajian, maka dapat laknat dari Allah Azza wa Jalla, dijauhkan dari rahmat Allah. Artinya bahwa rahmat Allah ini sangat luas, apalagi di hari kiamat. Bisa jadi di antara rahmatnya dia tidak akan mengampuni dosanya. Orang tatkala diampuni dosanya di hari kiamat, rahmat Allah bukan? Rahmat Allah. Seorang tidak jadi masuk neraka
karena dapat syafaat. Bukti dari rahmat Allah bukan? Rahmat Allah. Seorang dibebaskan dari beberapa hisab-hisabnya yang aturan hisabnya berat, namun karena kasih sayang Allah, Allah ringankan hisabnya. Rahmat Allah apa tidak? Rahmat Allah. Bahkan seseorang masuk ke dalam surga murni dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah, orang yang menyembelih hewan kepada selain Allah mendapatkan laknat, yakni tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeri ya ikhwah. Jadi jangan main-main dengan kalimat laknat. Laknatullahi 'alal zalimin. Semoga Allah melaknat orang-orang zalim. Ya, semoga Allah melaknat orang-orang kafir. Dalam Al-Qur'an disebutkan. Ya. Makanya jangan sampai kita terucap kalimat laknat, karena ini sangat bahaya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Itulah redaksi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang menunjukkan bahwasanya ibadah az-zabah, sembelihan, ini adalah ibadah yang luar biasa, yang pelakunya sampai terancam mendapatkan laknat jika ia selewengkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Baik, ada itu sembelihan sebenarnya sudah jelas ya, paham, saudara memahami. Tapi disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan az-zabhu, yang namanya sembelihan adalah izhaqur ruhi bi iraqatid dam ala wajhin makhsus. Yakni yang namanya sembelihan adalah melenyapkan nyawa dengan cara iraqatid dam, mengalirkan darah, ala wajhin makhsus, dengan cara-cara yang disyariatkan. Yani iraqatid dam biasanya di mana? Di leher atau di pangkal, ya. Dan itu sudah dijelaskan oleh syariat. Artinya bahwa kalau tidak diiraqatid dam, tidak dialirkan darahnya, urat darahnya, maka tidak dikatakan sembelih. Seperti dengan disetrum, ya, dipukul, disiksa, maka tidak dikatakan sembelihan, sehingga menjadi mayit, menjadi afwan, bukan mayit kalau untuk hewan, jadi bangkai, menjadi apa? Bangkai dan haram untuk dimakan. Dan syarat sesembelihan itu pertama dengan cara yang syar'i, yakni sifat penyembelihannya, kemudian dengan menyebutkan nama Allah Azza wa Jalla. Apabila menyebutkan nama Allah tapi caranya disetrum, boleh atau tidak? Tidak boleh, bisa jadi bangkai. Atau menyembelih tapi tidak dengan nama Allah, boleh apa tidak? Tidak boleh. Harus ada dua syarat ini sehingga darahnya atau dagingnya menjadi halal untuk dimakan. Dan diantara kelebihan nama hewan yang disembelih dengan nama Allah, maka dagingnya akan menjadi baik, tidak menjadi bangkai, tidak menjadi buruk. Dan itu disebutkan oleh beberapa ulama di dalam syarah usul salasah. Jadi itu ayyuhal ikhwah, sembelihan dengan cara izhaqur ruh, melenyapkan nyawa, dengan cara iraqatid dam, mengalirkan darah, ala wajhin makhsus, dengan cara-cara yang telah dijelaskan oleh syariat. Wa yaqa'u ala wujuh. Sembelihan ini ada banyak keadaannya. Karena keadaan yang berbeda, maka hukumnya pun yang berbeda. Pertama, dan ini yang kita maksudkan, yang pertama adalah an yaqa'a ibadatan, bentuk ibadah, bentuk ibadah, bi an yaqsida bihi ta'zimal madhbuhi lahu, yakni dalam rangka untuk mengagungkan orang, zat yang ingin diberikan, mengagungkan atau diberikan, dipersembahkan kepada yang diagungkan tersebut. Untuk siapa? Masih umum ini. Untuk Allah kah? Apakah untuk selain Allah? Kalau untuk Allah, itu adalah ibadah yang luar biasa. Pelakunya akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat. Kalau diselewengkan kepada selain Allah, Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, ya, atau kepada penghuni laut, penghuni lembah,
maka pelakunya musyrik syirkan akbar. Karena kita telah diambil janjinya, qul inna salati wa nusuki, katakan salatku, katakan wahai Muhammad, salatku dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, liman, untuk siapa? Nyi Roro Kidul? Untuk penghuni lembah? Lillahi rabbil alamin. Kita telah diambil sumpahnya, kemudian kita berbuat syirik, maka ini syiriknya syirik besar. Naudzubillah, tatkala mensenangi kepada selain Allah. An yaqa ibadatan bi an yaqsida bihi ta'zimal madhbuhi lahu, ya, dengan penuh pengagungan, tafadhul, dengan penuh merendahkan diri. Nah, ini semua yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Wa taqarrub ilaihi, dan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Fahadha la yakunu illa lillah. Apabila kondisinya seperti ini, mengagungkan dengan penuh pengagungan dan dengan penuh merendahkan diri dan taqarrub kepada yang diagungkan, maka ini adalah ibadah yang tidak boleh diseringkan kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Maka jenis ini hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Ana wajhil ladzi syara'ahu Allah, sesuai dengan yang Allah syariatkan. Ya. Karena syarat ibadah ikhlas dan mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbar, dan menyelewengkannya kepada selain Allah adalah syirik besar. Sama saja dengan Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy yang menyembelih kurban atau hewan kepada Lata wal Uzza, pada kuburan-kuburan dikeramatkan. Maka apabila ada seseorang yang menyembelih hewan kepada selain Allah, ditujukan pada selain Allah dalam bentuk pengagungan, maka tidak ada bedanya dia dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena itu yang biasa dilakukan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Dan barang siapa yang menyembelih untuk Allah, maka dia telah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di antara kebiasaan beliau menyembelih untuk Allah Azza wa Jalla, ibadah, bentuk pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan sungguh sangat disayangkan sekali fenomena ini sangat banyak. Banyak apa tidak? Banyak fenomena melarungkan hewan ke laut. Sesembelihan apa bukan? Sesembelihan. Rata-rata banyak sesajen itu isinya adalah sesembelihan. Kenapa? Tadi telah kita jelaskan. Dan ini politiknya para syaitan dan iblis. Mereka tahu untuk cara memurtadkan manusia. Karena tatkala menyembelih itu ada unsur pengagungan luar biasa. Ada isti'anah, meminta bantuan. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Marak festival pelarungan hewan ke laut, dijadikan sebagai wisata. Hampir di masyarakat pesisir, hampir setiap tahunnya, bahkan hampir setiap semesternya ada. Maka jangan heran kalau musibah sekarang datang bertubi-tubi, seakan-akan mengantri ke tempat satu ke tempat yang lain. Kenapa? Karena kesyirikan sangat banyak. Apalagi sekarang ada katanya festival dukun santet yang di daerah Jawa sana. Lagi di tengah-tengahnya musibah, kesyirikan malah dilestarikan, ditonjolkan. Bagaimana musibah nggak mau berhenti? Ya, nggak membuat orang itu sadar, malah semakin jadi-jadi. Ya, maka lihatlah ke depannya. Ya, bagaimana keputusan yang ada di langit? Apakah menarik bencana? Apakah malah menjadi semakin menjadi jadi? Akan terus seperti itu bergulir sampai manusia sadar. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi, baik di darat maupun di laut, disebabkan karena ulah manusia. Ulah manusia di sini adalah kemaksiatan. Dan maksiat yang paling tertinggi adalah apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Baik.
Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Jenis yang kedua, ya, jenis yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan an yaqa'a ikraman li dhaifin aw walimatan li ursin aw nahwa dzalik. Seorang menyembelih dalam rangka untuk memuliakan tamu, ya, atau untuk mengadakan walimah pernikahan, aw nahwa dzalik, atau selamatan, ya, atau karena ada sebuah momen tertentu, fahadza ma'murun bihi, maka ini dianjurkan. Lah Ustaz katanya tadi memalingkan kepada selain Allah itu syirik. Nah ini kepada tamu, itu bukan zatnya, perlu diperhatikan. Ketika kita menyembelih hewan untuk Allah, yang dimaksud itu adalah menyembelih hewannya dalam bentuk pengagungan. Kalau untuk tamu bukan karena sembelihannya, tapi karena untuk makan dagingnya, itu yang dimaksud. Paham apa tidak? Artinya bahwa Anda boleh beli daging langsung, Anda bisa menyembelih hewannya langsung, ya, Anda bisa beli langsung jadi masak, yang penting bisa menyajikan untuk tamu. Tapi kebiasaan bangsa Arab, dan itu dipuji oleh Rasulullah SAW sejak zaman jahiliyah, adalah memuliakan tamu dengan menyembelih kambing. Itu bagus, bukan zatnya menyembelih, tapi dalam rangka memuliakan tamu. Itu sebuah penghormatan dan bukan bagian dari pengagungan. Perlu dibedakan, bukan bagian dari pengagungan. Apa dari imma wujuban atau istihbaban? Bisa wajib, bisa sunnah memuliakan tamu ini, ya, dalam masalah ini. Tamu, antum harus bedakan siapa itu tamu, siapa itu az-zair dalam bahasa Arab. Ad-dhaif tamu, kalau az-zair yang berziarah, perlu dibedakan. Yang mampir ke rumah, apakah setiap orang yang mampir ke rumah itu dikatakan tamu? Dibedakan oleh para ulama, sehingga hukum pemuliakannya pun beda. Kalau tamu itu wajib untuk dimuliakan. Dalilnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Perlu antum tahu siapa itu tamu. Tamu adalah orang yang datang dari luar daerah, yang dikatakan luar kota, luar daerah, datang ke kota untuk bertemu dengan Anda. Maksudnya adalah bisa bertemu dengan Anda, maka itu tamu. Jika tamu, maka wajib untuk dimuliakan. Faham? Kalau az-zair yang berziarah, yang mampir, adalah orang yang dalam satu lingkup daerah, satu kota atau satu kawasan, yang mampir rumah itu tidak dikatakan tamu, tapi dikatakan sebagai zair, peziarah, atau bahasa kitanya mampir. Hukum memuliakannya adalah sunnah. Hukum memuliakannya sunnah di sini artinya dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, batas minimalnya. Tapi kalau tamu datang ke rumah dari luar kota dan antum tahu dia dan dia tahu antum, ya, datang memang dalam rangka untuk bertemu dengan antum, maka wajib memuliakannya semampu kita. Sampai batas kapan? Sampai batas 3 hari. Sisanya tidak wajib, dikembalikan ke masing-masing. Dan tamunya pun juga harus tahu diri, ya, jangan double, mentang-mentang yang punya rumahnya itu khair, baik, royal, kitanya semena-mena, pura-pura bahlul, pura-pura polos. Nah, maka jangan, tidak boleh seperti itu. Harus mempelajari adab-adab bertamu. Kita sampaikan di sini, kalau tamu yang datang ke rumah, maka wajib untuk dimuliakannya jika tidak berdosa.
Jika tidak, dia berdosa karena telah menyanyiakan tamu. Karena di antara hak tamu adalah kepada kita wajib memuliakannya. Ya, sesuai kapasitas masing-masing. Jangan tiap hari makannya daging onta, oncom tahu, kitanya beli daging kambing untuk tamu. Ya nggak boleh, jangan. Sesuai kapasitas masing-masing. Ya, sesuai kapasitas masing. Nah, di antara kebiasaan orang Arab adalah menyembelih kambing. Itu sebuah bentuk kemuliaan. Atau untuk mengadakan walimah. Karena Nabi SAW bersabda kepada Abdurrahman ibn Auf yang baru menikahi janda di Madinah, ada bekas minyak wangi tumpah di ini. Kata Nabi SAW, "Mahyam ya Abdurrahman." Kenapa wahai Abdurrahman? Kata Abdurrahman, "Tazawwajtu ya Rasulullah." Aku telah menikah. Maka kata Nabi SAW, "Aulim walau bisyatin." Dirikan walimah walaupun hanya satu kambing. Berarti menunjukkan menyembelih kambing dalam rangka walimah itu hal-hal yang dibolehkan, hal yang dibolehkan. Baik, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Yang ketiga adalah an yaqa'a ala wajhi tamattu', menyembelih kambing dalam rangka untuk menikmati makanannya, untuk menikmati dagingnya, untuk dimakan. Awil ittijari bihi, atau untuk berdagang, yakni penjual daging kambing. Wa nahwi dzalik, dan yang selainnya, fahadza min qismil mubah, maka ini yang diperbolehkan, termasuk hal yang diperbolehkan, karena al aslu fihi ibahah, karena segala sesuatu itu hukum asalnya apa? Boleh, sampai ada dalil yang melarangnya. Kalau dalam masalah hukum dunia, hukum dalam masalah perduniaan itu hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Kalau dalam masalah agama kebalik, hukum ibadah secara umum adalah haram sampai ada dalil yang menyuruhnya, memerintahkannya. Harus jangan dibalik. Sebagian orang membalik. Kalau masalah dunia apa? Hukum asalnya apa? Boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Kalau masalah akhirat, agama, hukum asalnya apa? Haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Wabil mithal yattadihul maqal, dengan permisalan lebih jelas. Ada sebagian orang masalah dunia tadi, hukum asal sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Disebutnya enggak dalam Al-Quran tempe, tahu, sambal terasi, ini adalah hal-hal yang halal? Tidak disebutkan. Kenapa? Karena segala sesuatu hukumnya apa? Halal. Tapi Al-Quran memperinci hal yang haram untuk dimakan. Ya, di dalam surat Al-Maidah sebagai contohnya, lihat Al-Imran. Lihat di dalam surat Al-Maidah. Hurrimat alaikumul maitatu, ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan seterusnya, al munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakaitum. Kata Allah azza wa jalla, ayat yang ketiga, diharamkan bagimu bangkai. Pertama bangkai haram, darah haram. Kenapa haram? Dijelaskan dalam, ada dalil yang melarangnya, iya apa tidak? Kalau tidak ada dalil yang melarang, kan kira-kira darah boleh apa tidak? Semisalnya nih, misal sekiranya darah ini tidak disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, boleh apa tidak? Boleh, tapi disebutkan dalam Al-Quran sehingga menjadi apa?
menjadi haram untuk dilaksanakan. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, kemudian daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Azza wa Jalla, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Kenapa Al-Quran sampai memperinci? Karena hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Nah, ini yang melarangnya. Maka jangan kaget. Ada sebagian orang ya keblinger, Ustaz, katanya Al-Quran itu semuanya dijelaskan, kok nggak ada tempe, nggak ada tahu, katanya halal, ya, katanya ada semuanya. Berarti dia tidak memahami kaidah tadi. Bisa dipahami? Nah, sebagai contoh berikutnya, tijarah, perdagangan itu dihalalkan sama Allah Azza wa Jalla, kecuali spesifik saja yang kecil. Apa itu? Riba. Riba bagian perniagaan, bagian dari sistem transaksi perdagangan, tapi diharamkan oleh Allah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan semua transaksi jual beli, semuanya. Kemudian baru dispesifikasi wa harrama riba, Allah haramkan riba. Bisa dipahami? Ya, seperti itu. Adapun masalah agama, hukum asalnya haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Makanya jangan keblinger. Tahlilan katanya bid'ah, mana dalilnya? Tahlilan itu bid'ah. Dalilnya adalah tidak ada dalil. Sudah, titik. Sehingga dikatakan bid'ah itu kenapa? Karena tidak ada dalil yang menjelaskannya, sehingga dikatakan bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara baru dalam agama itu dilarang. Salat itu hukum asalnya dilarang sampai ada dalil yang memerintahkannya. Wa aqimu as-salah, tunaikanlah salat. Puasa itu hukum asalnya haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Jadi ibadah hukum asalnya itu haram sampai ada dalil. Kalau nggak ada dalil, kita nggak boleh lancang, nggak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Ini kaidah, jangan dibalik ya. Jangan dibalik ya, ahlu bid'ah membaliknya. Kalau ibadah diinovasi, kalau masalah dunia zuhud sampai nggak mau naik mobil katanya. Kenapa? Di zaman Rasul nggak ada. Ya, kebalik. Ibadah mana dimodifikasi, ya, seenaknya sendiri, tapi giliran ibadah perkara dunia nggak mau. Kenapa? Ini nggak ada, ini nggak ada di zaman. Tapi ibadah yang ente lakukan juga nggak ada tuh. Kenapa nggak ente tinggalkan? Nah, kenapa? Karena ini permainan syaitan sehingga membuat manusia sesat. Nauzubillah min dzalik. Jadi ayyuhal ikhwah, jenis yang ketiga adalah an-yaqa ala wajhi tamattu bil akli. Seseorang menyembelih hewan dalam rangka untuk menikmati dagingnya, atau untuk menyembelih, atau untuk berdagang, wa nahwi dzalik, dan lain sebagainya. Fa hadza min qismil mubah. Karena maka ini adalah bagian dari yang diperbolehkan. Fal aslu fihi al ibahah. Karena segala sesuatu adalah hukumnya boleh. Liqaulihi ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Yasin ayat 71-72, alam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Allah Azza wa Jalla berfirman, awalam yarau, bukankah mereka melihat, anna khalaqna, kami ciptakan, lahum, untuk mereka, lihat, untuk mereka, mimma amilat aidina, yang telah dilakukan oleh tangan kami, an'ama, binatang ternak, fahum laha malikun, yang mana mereka menguasainya. Wa dhallalnaha lahum, kami tundukkan binatang ternak tersebut, binatang-binatang tersebut. Faminha raqubun, sebagian dari binatang tersebut ada yang dijadikan sebagai tunggangan seperti kuda,
keledai, wa minha yakulun, dan di antara binatang tersebut ada yang bisa dimakan seperti kambing, sapi dan onta. Sehingga dengan ayat ini boleh kita menyembelih hewan untuk menikmati dagingnya, ya, untuk menikmati dagingnya. Wa qad yakunu matluban aw manhiyan anhu hasba yakunu wasilatan lahu. Dan bisa jadi seseorang menyembelih bisa jadi haram, bisa jadi dianjurkan, tergantung wasilahnya untuk apa. Kalau wasilahnya untuk kebaikan, maka itu sesuatu yang sangat bagus, ya, memberikan fakir miskin, ya, untuk yatim piatu. Au manhiyan anhu, atau dalam rangka untuk menyokong momen-momen atau tempat-tempat maksiat, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita bagian sisi konsumsinya, misalnya menyembelih kambing, nggak boleh. Ustaz, bagaimana kalau menyembelih kambing untuk acara-acara bid'ah? Ya nggak boleh. Kenapa? Karena ini wasilah. Wasilah berarti Anda telah memfasilitasi untuk mereka. Ustaz, saya tukang jagal kambing, disuruh untuk menyembelih kambing dalam rangka acara bid'ah, maka nggak boleh. Kenapa? Disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini. Wa qad yakunu matluban, bisa jadi menyembelih hewan itu dicintai, diminta, artinya dianjurkan, au manhiyan, atau dilarang. Kapan itu semua? Hasba yakunu wasilatan lahu, tergantung wasilahnya untuk apa. Kalau wasilah untuk kebaikan, maka dianjurkan. Wasilah untuk keburukan, kebid'ahan, kemusyrikan, haram. Paham sampai di sini? Ya, jadi hati-hati ya dengan jagal kambing. Jangan sampai harta yang antum dapatkan, ya, hartanya haram akhirnya, naudzubillah min dzalik. Yang hartanya bisa haram. Karena apa? Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam hal dosa dan maksiat. Tatkala antum jagal kambing untuk tahlilan, Isra Mi'raj, Rajaban dan lain sebagainya, berarti Anda telah sumbangsi kepada acara tersebut. Walaupun Anda nggak ikut, ya, Ustaz, Anda nggak ikut, Anda mengingkari, tapi menyembelih kambing karena profesi, ya sama aja. Ya setidaknya telah memberikan sumbangsi kepada mereka. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada satu poin lagi yang disebutkan oleh Syekh Sindi hafizahullah ta'ala, menyebutkan di sini, saya tulis az-zabhu lillah ibadatun yuthabul insan 'alaiha. Ya, ibadah sembelihan itu sembelihan kepada Allah adalah sebuah ibadah yang akan mendapatkan pahala. Wallahi, demi Allah, innaha ibadatun ajibah. Ini ibadah yang sangat luar biasa, kata Syekh. Taksibul qalba qadran 'aziman minal iman, yang membuat membuat hati semakin beriman kepada Allah Azza wa Jalla. La yudriku hadza illa man jarrabahu. Tidak bisa merasakan kenikmatan ini kecuali orang yang pernah menyembelihnya. Tanyakan kepada orang yang suka menyembelih, bagaimana perasaan ini tatkala menyembelih hewan untuk Allah Azza wa Jalla. Ada kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa diungkapkan. Hadza bihilillah, orang yang menyembelih hewan untuk Allah Azza wa Jalla, min haitsu ma yankasibu fi qalbihi minal imani wal yaqin halun ajibah, akan terdapat keajaibannya. Diantaranya adalah keimanan dan keyakinan semakin tebal, rasa tawakal kepada Allah semakin tebal, rasa raja berharap kepada Allah akan janji pahala dan akan diganti uangnya semakin tinggi. Kata Syekh, mau perlu bukti, ya, mau merasakan, silahkan Anda buktikan, kata Syekhnya, nanti akan merasakan hal tersebut. Sebagian orang ada yang mengatakan, aduh akikah,
fulusnya sedikit ini. Setan itu semua. Bismillah, lakukan, insya Allah akan diganti oleh Allah Azza wa Jalla. Keyakinan akan ditambahkan, keimanan akan ditambahkan, tawakal akan semakin dipupuk, semakin tinggi. Itu janji, itu keadaan atau kebahagiaan orang yang menyembelih hewan kepada Allah Azza wa Jalla. Kebahagiaan yang tidak bisa dirasakan kecuali orang yang melaksanakannya langsung, ya. Jangan tanya kepada tukang jagal kambing, dia profesi. Tanyakan orang yang berkorban untuk Allah, menyembelih hewan akikah untuk Allah Azza wa Jalla, bersyukur kepada Allah. Kebahagiaan luar biasa hanya dia dan Allah saja yang mengetahui. Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.